Berkali-kali Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya tidak memiliki daya sakti, daya lindungi, itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno pada penulis biografinya, Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama, 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya dan 1 tongkat waktu ia berpidato. Namun kalau keadaan buru-buru dan harus pergi, yang kerap ia bawa adalah tongkat sewaktu ia berpidato. Pernah suatu saat Presiden Kuba, Fidel Castro memegang tongkat Bung Karno dan bercanda, apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Bung Karno tertawa saja. Saat itu Castro meminta peci hitam Bung Karno dan Bung Karno pakai pet hijau punyanya Castro. Pet ini saya pakai waktu saya serang Havana dan saya jatuhkan Batista, kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Apakah tongkat Bung Karno itu memiliki kesaktian, seperti Kris Diponegoro, Kiai Salak, atau Kris Aryo Penangsang, Kiai Setan Kober? Tidak ada yang tahu, tapi Bung Karno sakti, itu sudah jelas. Peristiwa paling menggemparkan bagi publik Indonesia adalah saat Bung Karno ditembak dari jarak dekat pada sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dan ini yang jadi heboh, bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih, kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena. Di radio-radio saat itu saat sidang pengadilan penembak Bung Karno, terungkap saat Bung Karno membelah dirinya menjadi 5. Penembak bingung, mana Bung Karno? Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari. Waktu lahir Soekarno bernama Kusno, ia sakit keras kemudian diganti nama Soekarno. Setelah sehat datanglah kakek Soekarno, Hardjodikromo datang dari Tulungagung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu. Sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang sakti, ia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala. Rupanya di lidah Soekarno ada kemampuan lebih yaitu mengobati orang. Soekarno dicoba untuk mengobati bagian yang sakit dengan menjilat. Kakek Soekarno tahu bahwa ini kesaktian, tapi harus diubah asal cucunya jangan hanya jadi dukun, tapi jadi seorang yang amat berguna untuk bangsanya. Hardjodikromo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah yang menolak sistem tanam paksa kultur stelsel van den Bosch. Ia ke Tulungagung dan memulai usaha sebagai saudagar batik. Leluhur Bung Karno dari pihak bapaknya adalah perwira perang Diponegoro untuk wilayah Solo. Nama leluhur Bung Karno itu Raden Mangundiwiryo yang berperang melawan Belanda. Mangundiwiryo ini adalah orang kepercayaan Raden Mas Prawirodikdoyo, salah seorang panglima Diponegoro yang membangun benteng-benteng perlawanan antara Boyolali sampai Merbabu. Setelah selesainya perang Diponegoro, Raden Mangundiwiryo diburu oleh intel Belanda dan ia menyamar jadi rakyat biasa di sekitar Purwodadi. Mungkin akar inilah yang membuat ikatan batin antara Jawa Tengah dan Bung Karno. Seperti diketahui, Jawa Tengah adalah basis utama Soekarnois terbesar di Indonesia. Mangundiwiryo memiliki kesaktian yaitu, ucapannya bisa jadi kenyataan, istilahnya Idu Geni. Rupanya ini menurun pada Bung Karno. Melihat kemampuan Idu Geni, Bung Karno itu, kakeknya Hardjodikromo berpuasa siang malam agar cucunya bisa memiliki kekuatan batin. Pada suatu saat Hardjodikromo bermimpi rumahnya kedatangan seorang yang amat misterius, berpakaian bangsawan Keraton Mataram dan mengatakan dengan amat pelan, bahwa cucumu adalah seorang raja bukan saja di tanah Jawa, tapi di seluruh Nusantara. Kelak Hardjodikromo mengira bahwa itu adalah perwujudan dari Ki Jurumartani, seorang bangsawan Mataram paling cerdas. Sejak mimpi itu, kemampuan Bung Karno menjilat dan menyembuhkan langsung hilang berganti dengan kemampuan berbicara yang luar biasa hebat.
Bung Karno sendiri, menurut buku Goebbels, salah seorang sejarawan Belanda, sudah diramalkan akan terbunuh dengan benda-benda tajam. Untuk itulah ia amat takut dengan jarum suntik. Bung Karno sendiri agak paranoid terhadap benda-benda tajam. Ketika penyakit ginjalnya amat parah, ia menolak untuk berobat ke Swiss karena di sana ia pasti akan dibedah dengan pisau tajam. Ia memilih obat-obatan herbal dari Cina. Kembali ke tongkat tadi, tongkat Bung Karno itu dibuat dari bahan kayu pucang kalak. Pohon pucang itu banyak, tapi pucang kalak itu hanya ada di Ponorogo, pohon pucang. Tongkat komando Bung Karno sendiri dipakai sejak 1952, setelah peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Suatu malam Bung Karno didatangi orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan pada Bung Karno untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Sebagai tambahan dalam khasanah politik Indonesia, ageman atau pegangan itu soal biasa. Misalnya Jenderal Sumitro, tokoh utama dalam rivalitas dengan Ali Murtopo pada peristiwa Malaris 1974, sebelum meletusnya Malari kedatangan seorang anak muda dengan pakaian dekil dan menyerahkan sebilah keris untuk menampak, kata anak muda itu. Pak Harto sendiri punya ageman banyak yang bilang pusat kekuatan Pak Harto itu ada di Butien Soeharto, banyak yang bilang juga di Konde Butien. Tapi yang jelas Pak Harto adalah seorang pertapa, seorang ahli kebatinan tinggi. Ia senang tapak kungkum di tempuran, yaitu pertemuan dua arus kali di Jakarta. Ia sering sekali bertapa di dekat Ancol tengah malam, saat tarik ulur dengan Soekarno antara tahun-tahun 1965 sampai tahun 1967.